Bismillahirrahmanirrahim. Transformasi digital semakin menyebar, manifestasi tujuan global yang mengakar. Namun, dalam segi spiritual, manusia seringkali terjungkal. Adopsi inovasi spiritual membantu membangun generasi, menumbuhkan nurani yang berbudi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Musabaqah Esai Quran Verseri 2020. Saya Mufadatul Izzah dari Universitas Tidar dengan bangga dan penuh kerendahan hati mempersembahkan Husna Flashcard, kartu deskripsi dan asbabun nuzul juz 30 interaktif sebagai media penafsiran Al-Quran pada anak-anak. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan Al-Quran merupakan pemahaman kandungan serta nilai penting Al-Quran. Pendidikan Al-Quran meliputi berbagai aspek, mulai dari membaca atau tartil, memahami atau tafsir, menghafal atau tahfidz, dan aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Dalam pengajaran pendidikan Al-Quran, saat ini yang terfokus hanyalah membaca dan menghafal, namun lupa dalam penafsiran Al-Quran. Dan untuk upaya penafsiran Al-Quran itu perlu diketahui dari asbabun nuzulnya atau sebab turunnya suatu ayat atau surah. Sebab korelasi dari asbabun nuzul ini akan mempengaruhi penafsiran atau bahkan istinbat atau penetapan hukum dalam syariat agama Islam. Maka dari itu pengajaran pendidikan Al-Quran ini tentunya perlu lebih dulu atau di usia anak-anak, usia anak dini, di mana anak usia dini ini cenderung lebih mudah memahami dan menerima hal baru serta mengeksplorasikannya sehingga akan tercipta optimalisasi potensi mereka. Bahkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan demikian kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad atas perintah kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, tidak tahu pula apa itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menunjukkan pada jalan yang benar di antara hamba kami yang kami kehendaki. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran sebagai petunjuk pada jalan yang benar. Dan kemudian didukung pula dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Utsman bin Affan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sesungguhnya di antara orang-orang muslim yang paling utama yaitu orang yang belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka dari itu pendidikan Al-Qur'an ini sangat perlu ditekankan. Dalam upaya pemahaman atau mendapatkan penafsiran ini dan realisasinya terdapat beberapa permasalahan baik pada diri anak-anak maupun dalam lingkungannya, seperti kurangnya motivasi, kurangnya minat belajar anak, kemudian juga keterbatasan sumber daya mulai dari pengajar maupun media yang digunakan serta metode pembelajaran yang masih tradisional atau kurang interaktif dan penggunaan teknologi yang masih minim di era transformasi digital. Maka dari itu, Husna Flashcard hadir sebagai alternatif yang dapat dijadikan solusi, di mana dengan penggabungan konsep audiovisual yang mengintegrasikan pada YouTube sebagai platform media yang paling aman untuk anak-anak dan paling populer di Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan mengoptimalkan potensi mereka. Dewan Juri yang terhormat, Husna Flashcard merupakan kartu media pembelajaran berupa kartu kecil yang berisi gambar-gambar atau simbol yang mendeskripsikan suatu surah dan juga asbabun nuzulnya, di mana
isi-isi dalam Husnul Flashcard ini meliputi jenis surah, baik itu Makkiyah maupun Madaniyah, kemudian nomor surah, kemudian gambar yang mendeskripsikan asbabun nuzulnya, dan nama surah dan juga ayatnya. Kemudian di sebalik kartu ini juga ada kode QR yang terintegrasi dengan YouTube sebagai upaya audio visual atau konsep pembelajaran audio visual. Nah, untuk pembuatan Husnul Flashcard ini menggunakan pedoman dari Imam Jalaluddin Asyuyuti, di mana tafsir Imam Jalaluddin Asyuyuti, di mana ini ada 37 tafsiran. Kemudian bahan yang digunakan dalam pembuatan Husnul Flashcard ini yaitu kertas ivory yang tujuannya untuk meminimalisir adanya kerusakan. Dan untuk metode yang digunakan yaitu dengan terintegrasi YouTube ini menunjukkan suatu manifestasi kemandirian belajar dalam era transformasi digital. Dalam penafsiran Al-Quran, Husnul Flashcard ini dapat diterapkan di taman pendidikan Al-Quran atau dengan secara mandiri di rumah bersama orang tua dengan cara pengambilan kartu, kemudian orang tua memberikan mendeskripsikan kartu tersebut secara lisan, atau untuk menambah interaktif dengan pembelajaran melalui audiovisual yang men-scan kode QR yang terintegrasi dengan YouTube, di mana tujuannya ini diharapkan mampu menjawab permasalahan minimnya pemanfaatan teknologi pada pendidikan Al-Quran. Kemudian dalam kajian kebermanfaatan, Husnul Flashcard ini berimplikasi secara langsung pada peningkatan konsentrasi dan minat belajar anak, di mana serta untuk kemandirian belajar anak, seperti untuk mampu mengoptimalisasi nilai minat belajar ataupun konsentrasi anak dengan konsep pembelajaran yang belajar sambil menonton YouTube. Kemudian juga sebagai upaya penyesuaian teknologi saat ini, di mana dengan saat ini penggunaan teknologi pada pendidikan Al-Quran ini mampu terwujudkan dengan adanya Husnul Flashcard. Kemudian juga orang tua di sini mampu terbantu perannya sebagai fasilitator, terutama untuk orang tua yang kurang memahami atau minim terkait pendidikan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu anak-anak mampu mendapatkan pemahaman juz 30 dari asbabun nuzulnya. Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan dalam pemaparan Husnul Flashcard saat ini yaitu Husnul Flashcard berawal dari keresahan yang hanya pengajarannya melalui membaca dan juga menghafal, namun lupa untuk pemahaman Al-Quran melalui asbabun nuzulnya. Husnul Flashcard ini berupa kartu kecil yang berupa gambar yang mendeskripsikan serta mendeskripsikan surah dan juga asbabun nuzulnya. Dan kehadiran Husnul Flashcard ini diharapkan mampu mengoptimalkan minat belajar dan juga konsentrasi anak dalam pembelajaran pendidikan Al-Quran. Berikut merupakan galeri Husnul Flashcard yang berisi tentang sampel-sampel Husnul Flashcard, dan juga ada dokumentasi ketika dilakukan pengujian respon anak-anak di TPQ Desa Tugurejo di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dan di sana respon mereka sangat tinggi dan anak-anak sangat senang dengan pembelajaran menggunakan Husnul Flashcard. Dan berikut merupakan kode QR mengenai berisi daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan esai Husnul Flashcard. Demikian pemaparan mengenai Husnul Flashcard. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada hadirin sekalian serta Dewan Juri yang terhormat. Salam hormat dari saya Mufawwadatul Izzah dari Universitas Tidar. Bersama Husnul Flashcard, jiwa Qurani terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya terkait Husnul Flashcard ini kan disusun secara interaktif ya, di mana secara sederhananya interaktif itu adalah adanya komunikasi dua arah. Nah, saya ingin mempertanyakan interaktif di sini itu seperti apa? Apakah nanti anak-anak akan mendapatkan penjelasan secara langsung dari pihak orang tua, di mana orang tua itu sebagai fasilitator,
bukan hanya melalui YouTube atau bagaimana. Nah, kemudian untuk QR code yang ada di sini, tadi saya sudah berusaha men-scan Mas Rastono juga dan dibantu anak-anak yang lain, itu kok tidak bisa. Nah, izin bertanya juga, apakah ini tadi kan juga sudah dilaksanakan ke anak-anak. Apakah yang di-scan untuk anak-anak itu bisa atau bagaimana? Kemudian ini sumbernya itu kan nanti ketika kita nyeken itu kan langsung ke YouTube. Nah, YouTube-nya itu nanti apakah Mbak Iza ini nanti membuat channel YouTube sendiri atau bagaimana? Mengingat di YouTube itu sudah ada YouTube terkait dengan Asbabun Nuzul ini, itu channel YouTube-nya namanya Asal Usul dan dari Tafsiran Jalaluddin, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika Husnakart ini kedepannya akan didistribusikan, mengingat Husnakart ini kan dalam bentuk fisik. Nah, bagaimana kita mendistribusikan biar sampai ke anak-anak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat, izin menjawab. Jadi untuk mohon untuk dikoreksi nanti apabila runtutan pertanyaannya ada yang salah gitu. Untuk terkait kode QR-nya tadi itu memang mungkin itu dari kesalahan kami dalam penyetakan, namun memang kode QR ini sudah saya integrasikan dengan YouTube, namun itu baru untuk Asbabun Nuzul yang Quran Surah Al-Ikhlas. Namun untuk yang lainnya memang belum, dan sejauh ini memang kami baru mencetak Husna Flashcard ini dalam 3 sampel saja gitu, karena memang ini sebagai bentuk uji coba apakah memang respon nanti anak-anak senang, dan kalau senang memang kami teruskan, kalau kurang memang kami perbaiki lebih lanjut seperti itu. Kemudian untuk upaya distribusinya itu memang kemarin sudah saya lakukan kalkulasi terkait distribusinya, terkait biaya, dan di antara beberapa flashcard yang lebih murah adalah yang untuk Husna Flashcard itu, dimana untuk dari 1 juz itu kan ada 37 surah gitu, dan di situ dengan 37 surah itu akan didapatkan harga 20 sampai 30 ribu, sementara dengan flashcard lain, namun memang untuk bentuknya atau bahannya yang digunakan berbeda, namun untuk saat ini insya Allah kami yakini itu yang lebih baik untuk anak-anak, seperti itu. Oke, terkait dengan interaktif yang dimaksud bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Untuk interaktif yang saya maksudkan yaitu mampu menarik minat anak-anak, di mana tadi untuk pembelajarannya itu kita mengambil kartu, kemudian seorang pengajar atau orang tuanya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan deskripsi dulu tentang ini gambar ini, kemudian si anak ini dilakukan dimohon untuk memberikan penjelasan setelah dideskripsikan gambar itu. Misal dalam sampel tersebut, contoh dalam Quran surah Al-Fil gitu ya, di situ ada gambar Ka'bah dan juga gajah. Jadi nanti seorang pengajar atau orang tua memberikan deskripsi, oh ini ada gambar, ini ada Ka'bah, gajah yang menyerang Ka'bah, berarti ini Asbabun Nuzul surah apa? Kalau di situ berarti kalau surah Al-Fil itu kan menjelaskan yang awalnya dia turunnya itu karena penyerangan gajah kepada Ka'bah, nanti anak-anak akan disuruh, oh berarti pemahaman mereka tentang surah Al-Fil itu seperti apa? Seperti itu, Kak. Oke, terakhir untuk YouTube-nya. Mohon maaf, terkait YouTube tadi bisa itu membuat channel sendiri atau YouTube yang udah ada? Baik, untuk YouTube ini kami usahakan apabila ini mendapat respon positif lagi dari anak-anak, kami akan realisasikan membuat sendiri. Namun memang saat ini belum terlaksana sejauh sampai 37 surah tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya menambahkan sedikit saja. Pertama,
Dari sisi implementasi, berarti ini masih tahap uji coba, betul? Betul. Oh, uji coba, oke. Dari titik sekarang ya sampai saat ini nih, berarti kan belum terdistribusi dengan maksimal, Benar. karena masih ada beberapa kendala, gitu ya. Apa kendala yang ditemukan sampai saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Sejauh ini untuk kendala memang untuk pembuatan konten YouTube-nya itu memang masih melihat seberapa jauh anak-anak, seberapa menariknya anak-anak terhadap konten YouTube tersebut. Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa channel-channel yang sudah membahas tentang asbabun nuzul itu. Jadi kami masih mencoba melihat beberapa prospek yang baik dan seperti apa konten YouTube yang harus dihasilkan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Berarti konten itu dibuat sendiri? Kami usahakan seperti itu. Oke. Kemudian gini, dari ini kan temanya flashcard. Apa inovasi yang Mbak bawa dari inovasi Husna flashcard ini dibandingkan dengan yang di luar sana itu banyak sekali flashcard? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Keterbaruan mungkin ya dari Husna flashcard ini yaitu tentang deskripsi dari Husna flashcard ini yang memuat asbabun nuzulnya. Mungkin sejauh ini Husna flashcard itu hanya membahas tentang ini gambar apa, warna apa, dan juga bahasa Inggrisnya apa seperti itu. Namun kami menyusunnya itu dengan gambar yang mudah dipahami anak-anak sehingga mereka jadi paham bahwa asbabun nuzul dari surat ini adalah ini, seperti itu. Terima kasih. Oke. Berarti dari sisi fiturnya diinovasi biar anak-anak menarik begitu. Kemudian gini, fenomena yang terjadi sekarang itu anak-anak kecil itu sudah kecanduan dengan gawai. Kemudian Mbak datang dengan alat gawe juga. Bagaimana cara mencegahnya biar anak-anak itu enggak kecanduan HP terus? Karena ini kan kalau belajar ini tentu pakai gawe kan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab terkait Husna flashcard ini yang kami maksudkan yaitu untuk kemandirian belajar bukan dari anak itu sendiri, tapi dengan dukungan dari pengajar dan juga orang tua. Gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya orang tua di sini sebagai fasilitator yang turut membantu anak-anak dan mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran Al-Quran seperti itu. Demikian. Oh, jadi tokoh utamanya itu orang tuanya, kemudian ngajarin anaknya pakai Benar. gawe begitu. Benar, seperti itu. Berarti si orang tua ini tentu harus belajar terlebih dahulu, benar ya? Benar. Namun mungkin itu Husna flashcard ini kan hadir sebagai salah satu hal yang mendukung peranan orang tua dalam memberikan pembelajaran pendidikan Al-Quran seperti itu, membantu orang tua. Dan apabila orang tua sudah memahami, tentunya juga turut mendapatkan hal yang positif dari kehadiran Husna flashcard ini, karena anak-anak juga lebih suka dengan adanya suatu media atau alat peraga dalam pembelajaran pendidikan Al-Quran seperti itu, Pak. Oke. Ini kan masih tahap 50%. Benar. Ya kan? Apa rencana ke depan? Atau apa yang akan dilakukan biar Husna flashcard ini bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat untuk generasi ke depan? Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk rencana ke depannya yaitu tentunya kami akan meningkatkan pembuatan dari fitur-fitur konten YouTube kami sampai untuk 30 juz dengan 37 tafsiran tersebut. Kemudian kami akan uji cobakan terlebih dahulu untuk ke semua konten tersebut pada anak-anak terutama anak usia dini. Sehingga ketika respon mereka sudah positif dan dari kami juga sudah 100% siap, maka akan kami siap distribusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Baik, untuk menutup pada presentasi saya untuk yang terakhir,
presentasi saya mengenai Husna Flashcard, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk seperti jargon saya tadi, yaitu ketika saya bilang bersama Husna Flashcard, kalian bisa mengangkat tangan seperti ini dan bilang jiwa Qur'ani terasa. Oke, siap teman-teman? Oke, bersama Husna Flashcard, jiwa Qur'ani terasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa nil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.